Halo YouTube, sekarang gue mau ceritain tentang touring gue kemarin yang rencananya gue mau bawa motor dari Bekasi sampai mau Merit, tapi gagal. Gue harus postpone touring gue dan kembali ke Bekasi dari Lombok. Sebelum gue cerita kenapa gue harus kembali dari Lombok ke Bekasi dan postpone semua touring gue akan kasih summary dulu tentang apa aja yang akhirnya gue lakukan selama seminggu dari Bekasi sampai ke Lombok. Oke, jadi di hari pertama gue berangkat dari Bekasi jam 5 pagi, habis sholat subuh gue langsung berangkat. Dan ternyata itu gue udah kesiangan, di Cikarang macet banget, orang-orang udah mulai pada ke pasar, udah mulai pada berangkat ke pabrik, dan itu cukup melelahkan. Sampai akhirnya gue jam 8 malam baru tiba di Rembang. Bukan hanya karena macet, tapi emang gue bawa motornya agak nyantai, capek, gue berhenti, gue istirahat, jadi ya nyantai jalannya. Jadi hari pertama dari jam 5 di Bekasi, jam 8 malam gue sampai di Rembang, kurang lebih menghabiskan 580 kilometeran. Nah, ini sebenarnya gue udah sampai Lasem karena ada temen gue yang rekomendasiin salah satu penginapan di Lasem dengan menurut dia, wah ini bagus banget, ini adalah peninggalan bersejarah, ini bangunan tua yang sangat bersejarah hotelnya. Jadi gue tertarik buat kesana. Dan ternyata pas gue sampai kesana, oke, bangunannya agak serem. Sebenarnya gue nggak masalah, gue berusaha buat berani-beraniin diri. Ya udah, gue akan nginep di situ. Apapun yang terjadi, gue nginep di situ. Yang jadi masalah adalah ketika gue mau check in, ternyata malam itu cuman gue satu-satunya tamu yang ada di situ, nggak ada orang lain. Jadi yang gue lakukan adalah gue kembali ke Rembang. Di situ ada salah satu chain hotel budget di situ, dan akhirnya gue nginep di situ. Di hari keduanya gue jalan agak siang, mungkin jam 10-an gue jalan menuju Surabaya. Jadi dari Rembang gue ke Surabaya. Everything was fine, everything was good. Di daerah Tuban pemandangannya bagus. Gue lihat di sebelah kiri itu laut, pantai. Jadi walaupun panas karena kita jalan 60-70, jadi masih kena angin, nggak panas banget. Sampai akhirnya gue tiba di Gresik. Wah gila sih kan Gresik sih. Jadi itu panas banget. Cuman thing is getting worse karena kita berhenti. Dan berhentinya kanan kiri kita adalah truk-truk besar. Waduh, itu gue dehidrasi di situ. Gue sampai berhenti 2 kali di minimarket buat beli minum. Dan saking dehidrasinya gue sampai nggak kepikiran buat bikin video, nyalain GoPro, gue nggak kepikiran. Wah itu melelahkan sekali. Gue istirahat 2 kali. Gue jalan lagi sampai Surabaya. Gue langsung ke kantor kapal Oasis, gue beli tiket, gue dapet tiket, biayanya dari Surabaya sampai Pelabuhan Lembar di Lombok itu untuk motor di atas 500 cc gue kena 240.000. Setelah gue dapet tiket, gue berkabar dengan teman-teman versi Surabaya, akhirnya ada Om Aldo yang nyamperin gue. Jadi gue dapet tiket, gue makan, terus gue istirahat di salah satu masjid di dekat situ. Karena kayaknya jamin aja kalau gue harus ke kota dulu lalu balik lagi ke pelabuhan. Dan Om Aldo nemenin gue. Om Aldo ini adalah anak versis Isdiafa yang ternyata istrinya adalah temen gue di kantor lama gue. Jadi ternyata nyambung gitu, dan akhirnya dia nemenin gue. Dan Mbak Mila juga nemenin gue sampai akhirnya gue naik kapal. Jadi di hari kedua 4-5 jam di jalan dari Rembang ke Surabaya doang. Lalu malamnya gue naik kapal di kapal Oasis dari Surabaya sampai Lembar. Malam itu langsung naik kapal, kurang lebih 20 jam gue baru nyampe di Pelabuhan Lembar. Sekitar maghrib lah, jam 6:30-7-an besoknya gue nyampe di Lembar.
ketiga ya, gue nyampe Mataram. Nah di hari keempat gue keliling-keliling aja di Lombok. Gue dari kota Mataram gue menuju sirkuit MotoGP Mandalika. Dan yang gue kaget, wah gila men, jalannya udah bagus banget men. Jadi bypass Lombok itu gue nggak berasa gue di situ lahir 150 masih nyaman banget. Dan emang gue nggak suka kebut-kebutan. Mungkin kalau digas sampai 180 sampai 200 di situ jalannya sangat memungkinkan. Lalu sampai bandara baru menuju Desa Sade, lanjut lagi ke arah Kuta Lombok. Dulu gue lewat situ 2010 tuh jalannya masih jelek man, masih belum aspal. Dan gue pulang jam 4 sore itu udah dianggap kesorean. Semua orang udah bilang bahaya kalau kesorean. Dan ketika gue kemarin kesana semua orang bagus. Dan semua orang yang gue temuin selalu ngomong, mas di sini udah aman mas, di sini udah aman mas. Jadi ya emang itu sangat dibutuhkan oleh pariwisata, sebuah keamanan untuk pengunjung. Dan mereka sudah provide itu. Abis dari Kuta Lombok ketemu sama teman versus lagi Om Risto di kota Mataramnya. Terus gue ke Senggigi, sore itu gue nginep di Senggigi. Itu hari keempat. Nah hari kelimanya besoknya gue nyebrang ke Gili Trawangan. Jadi motor gue titipin di Om Risto. Sampai sekarang motor gue masih di Om Risto. Ngerepotin Om Risto jadinya nih gue. Jadi hari kelima gue ke Gili Trawangan, nyampe sana udah sore, ya biasa main di pantai, makan ikan, makan bakar-bakaran laut. Besoknya gue diving. Ini juga seru banget divingnya. Jadi gue ngambil 2 dive di sana. Dive pertama tuh jam 8, jam 9 pagi. Kita dive di tempat yang namanya Shark Point. Sebenarnya ada rumah hiunya. Cuman gue gagal sampai ke rumah hiunya karena ternyata arusnya lagi kencang banget dan kita ngelawan. Saking ngos-ngosannya gue ngelawan arus, gue sampai kehabisan oksigen. Gue harus minta ke guide gue oksigennya ketika kita safety stop. Tapi it was fun, it was really fun. Dan ya walaupun gue nggak sampai ke rumah hiunya, gue lihat ada 2 hiu kecil dan 1 stingray di sana. Lalu yang kedua, gue dive jam 2 siang itu di Halik, dive pointnya Halik. Di sini arusnya lebih manusiawi daripada di Shark Point. Nah, sore gue lagi istirahat di hotel, tiba-tiba Om Risto ngechat gue nih, gimana keadaan Gili, karena Gubernur NTB menyatakan Gili akan ditutup. Waduh, gue panik dong, nggak lucu kan. Kalau gue kekunci di Gili, sebenarnya gue nggak masalah di Gili. Pertama tuh yang ada di otak gue, wah seru sih kalau misalnya gue harus 2 minggu di Gili gitu kan, bener-bener nikmatin pulaunya. Cuman yang jadi masalah adalah yang ada di otak gue, sembako di Gili Trawangan itu kan masih dikirim dari Mataram, dari Lombok. Ini kalau kondisinya sampai sembako habis di Gili dan ya kita nggak tahu gimana penanganan pemerintah dalam menanggapi bencana ya. Cuman kalau ini sampai habis, wah gila sih, kacau, chaos sih. Nah waktu itu malam itu gue udah, wah gimana ya, udah gue gimana cari gue balik ke Lombok dulu deh. Jadi besok paginya gue kapal pertama dari Gili Trawangan ke Bangsal, gue balik ke Bangsal. Sama panjang malam itu akhirnya gue mulai pelajarin lagi soal COVID-19 ini, soal corona ini, yang dari awal emang pas gue berangkat udah ada kejadian di Jakarta. Waktu itu masih 2 atau 3 orang di Jakarta yang kena. Gue masih berkata gue bisa survive lah. Dan sebahaya-bahayanya buat gue ini menjadi tidak terlalu bahaya, apalagi fatality rate-nya itu untuk lanjut usia yang lebih besar, kira-kira kayak gitu kan. Cuman pas gue baca-baca lagi dan malam itu informasi soal corona mulai jor-joran masuk, the thing is mungkin gue bisa survive dari coronavirus. Cuman kalau gue lanjutin touring gue berpeluang buat jadi carrier. Jadi gue sehat, gue nggak kenapa-napa, tapi gue nyusahin orang. Karena yang namanya touring kan gue pasti berinteraksi sama orang. Gue beli bensin, gue berinteraksi sama tukang bensin. Gue check-in di hotel, gue pasti berinteraksi sama petugas resepsionisnya. Gue makan di
restoran atau di warung makan, gue berinteraksi di situ. Jadi gue pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Dan gue berpikir, oke, mungkin secara ego gue bisa melewati ini semua dan melanjutkan touring gue ke timur. Cuman yang gue pikirin, what if buat ini ternyata jadi carrier gitu loh. Jadi guanya nggak apa-apa, tapi gue nyusahin orang. Apalagi di timur kita tahu fasilitas kesehatan makin ke timur makin kurang dibanding di kota-kota besar, apalagi di Jakarta gitu kan. Akhirnya pada waktu itu gue berpikir ini, gue waktu itu menghabiskan waktu di Lombok dan di Trawangan, yang mana di situ nggak ada suspek. Harusnya gue belum terpapar sama corona. Jadi waktu itu gue begitu nyampe di Lombok, gue langsung pesen tiket terbang ke Jakarta. Dan itu gue udah langsung sama sekali nggak lepas masker. Dan jadi gue nggak punya masker. Gue mampir ke rumah Om Risto, gue ngambil beberapa barang di motor gue, dan gue ngambil balaklava karena gue nggak punya masker. Gue pakai balaklava itu, dan itu gak gue lepas sama sekali. Dari Lombok flight ke Halim, dari Halim gue naik taksi sampai rumah. Sampai di rumah baru gue lepas balaklavanya itu atau masker yang gue gunakan sebagai masker. Dan habis itu gue masih melakukan self quarantine, gue masih mengarantina diri gue sendiri. Ya gue nggak berharap gue sakit, cuman mudah-mudahan gue tidak membawa virus itu dari sana. Jadi sampai sekarang pun gue masih mengarantina diri gue di kamar, di rumah gue gitu. Jadi itulah kenapa pada akhirnya gue harus mempospon touring gue dari Bekasi ke Maumere, cuman sampai ke Lombok doang gitu. Jadi ya bukannya gue takut sama virus atau apa, cuman gue nggak mau nyusahin orang banyak aja sih. Gini, ini situasi yang tidak biasa. Semua orang tidak mengharapkan ini, dan kalau cuma touring dan hura-hura, insya Allah masih ada kesempatan yang lain sih yang bisa gue lakuin. Kira-kira itu aja dari gue. Mungkin kalau gue melanjutkan touringnya, gue akan lebih proper lagi syutingnya, gue akan bikin video yang lebih lengkap lagi. Jadi silakan buat like dan subscribe channel gue di YouTube gue ini. Mudah-mudahan gue bisa lebih rutin lagi sih update channel gue ini. Oke, thank you.